Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Sekali lagi kita kembali bertemu di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Sebelum kita lanjutkan, mari saudaraku saya undang kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena berkat Tuhan menyertai kami. Kami sadari bahwa kami sampai hingga saat ini bukan karena kehebatan kami, tapi karena kemurahan-Mu. Bimbing kami Tuhan, berkati kami, semoga damai dari sorga boleh menjadi bagian kami. Sementara kami akan belajar dari firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita Kamis 5 Juni 2025 yang berjudul Penghakiman atau Pra-Advent. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran penghakiman yang ditemukan dalam Daniel 7 memberi kita gambaran sekilas di balik tabir. Sebuah kesempatan yang menakjubkan untuk melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa, sambil tetap menebus mereka yang ingin hidup dalam hubungan perjanjian dengannya. Bacalah gambaran tentang penghakiman pemeriksaan yang diberikan dalam Daniel 7 ayat 9, 10, 13, 14, 22, 26, dan 27. Mari kita coba baca, saudaraku. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Ayat 26, lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Apakah fokus utama dalam penghakiman? Apakah putusan yang diberikan pada akhir proses tersebut? Apakah yang dikatakan hal ini kepada kita tentang rencana keselamatan? Ada sedikit pertanyaan bahwa umat manusia dihakimi oleh Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 14 meyakinkan kita bahwa Allah akan membawa setiap perbuatan ke dalam penghakimannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Paulus mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu menghakimi satu sama lain, karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Roma 14 ayat 10. Tuhan tentu saja tidak membutuhkan catatan untuk mengetahui siapa yang diselamatkan atau terhilang, tetapi para malaikat yang telah memeriksa rencana keselamatan
selama ini 1 Petrus 1 ayat 12 tentu saja ada pertanyaan. Mereka menjadi saksi pemberontakan iblis dan melihat sepertiga malaikat surga diusir dari surga. Wahyu 12 ayat 4. Dan sekarang Tuhan membawa kita ke hadirat-Nya. Tuhan membuka kitab-kitab itu dan mengizinkan orang-orang kudus melihat segalanya. Kisah permohonan Abraham untuk Sodom dan Gomora, satu model penghakiman, memberi kita beberapa wawasan penting tentang penghakiman. Dosa-dosa Sodom telah sedang diselidiki. Tuhan menyebutkan bahwa kejahatan kota itu telah memberinya reputasi sedemikian rupa sehingga protes terhadapnya sangat besar. Kejadian 18 ayat 20. Tetapi bukan hanya Sodom dan Gomora yang diselidiki sebelum kehancuran mereka. Tuhan juga membukakan pintu bagi Abraham untuk mempelajari apakah Tuhan bertindak dengan benar atau tidak dalam keputusannya untuk membinasakan orang fasik. Sementara itu, yang muncul di tengah penghakiman surgawi dalam Daniel 7, anak manusia, Yesus Kristus, Daniel 7 ayat 13, dan lihat juga Matius 20 ayat 28. Yang kemunculannya adalah satu-satunya alasan mengapa penghakiman ini dibuat untuk orang-orang kudus yang maha tinggi. Daniel 7 ayat 22. Hanya kebenaran yang sempurna yang memampukan umatnya melalui penghakiman. Bayangkan berdiri dalam penghakiman dengan semua rahasia Anda terungkap di hadapan Tuhan kita yang kudus. Apakah satu-satunya harapan Anda pada saat penghakiman itu? Ini dapat kita lihat di pelajaran hari Jumat. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pelajaran ini menyangkut bagaimana kami harus kudus di hadapan Tuhan. Bimbing kami ya Bapa, urapi kami. Semoga kehadiran kami di hadapan Tuhan dan juga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami akan membawa suasana yang lebih damai lagi dan kami lebih setia untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mengampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.